Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini Nasution. Saya mahasiswi semester 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Terjemah. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas Nahwu. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Kontrasti Fungsi Sintaksis Bahasa Arab dengan Fungsi dalam Kalimat Indonesia. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki sistem sintaksis yang berbeda. Bahasa Arab termasuk rumpun Semit yang menggunakan sistem i'rab, yaitu tanda harokat akhir yang menunjukkan fungsi kata dalam kalimat. Sedangkan bahasa Indonesia berasal dari rumpun Austronesia yang memandai fungsi kata berdasarkan urutan kata. Perbedaan ini sering membuat mahasiswa Indonesia mengalami kesulitan ketika belajar bahasa Arab karena terbiasa dengan struktur SPO. Oleh karena itu, pentingnya analisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana fungsi sintaksis dalam bahasa Arab. Yang kedua, bagaimana fungsi sintaksis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, apa perbedaan mendasar antara keduanya. Dan yang terakhir, apa implikasi perbedaan ini terhadap pembelajaran bahasa Arab. Tujuan dari makalah ini adalah yang pertama menjelaskan fungsi sintaksis Arab, yang kedua menjelaskan fungsi sintaksis Indonesia, yang ketiga menguraikan perbedaan mendasar, yang keempat mengidentifikasi implikasi dalam pembelajaran. Sintaksis bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, fungsi sintaksis ditentukan oleh i'rab atau tanda harokat akhir. Ada dua jenis kalimat utama. Yang pertama, jumlah ismiyah, yaitu kalimat nominal yang terdiri dari mubtada atau sering disebut subjek dan khobar, sering disebut predikat. Yang kedua, jumlah fi'liyah, yaitu kalimat verbal yang terdiri dari fi'il atau kata kerja dan fa'il atau pelaku serta bisa dilengkapi dengan maf'ul bih atau objek. Karena ada sistem i'rab, posisi kata dalam kalimat bahasa Arab sangat fleksibel. Contohnya, urutan kata bisa dibalik tanpa mengubah makna karena fungsi kata ditentukan oleh harokatnya, bukan posisinya. Sintaksis bahasa Indonesia berbeda dengan sintaksis bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, fungsi sintaksis ditentukan oleh urutan kata dan partikel. Fungsi utama yang dikenal adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Bahasa Indonesia cenderung berpola tetap, yaitu SPO. Perubahan urutan kata mengubah makna kalimat atau bahkan membuatnya tidak gramatikal. Selain itu, bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata berdasarkan gender atau jumlah. Perbedaan bahasa Arab dan Indonesia. Beberapa perbedaan penting antara keduanya yaitu yang pertama, penanda fungsi. Arab ini memakai i'rab, sedangkan Indonesia memakai urutan kata. Yang kedua, urutan katanya, Arab ini memakai fleksibel, sedangkan Indonesia itu relatif tetap. Yang ketiga, unsur wajib kalimat. Arab itu harus memiliki mubtada khobar atau fa'il fi'il, sementara Indonesia cukup SP atau subjek predikat. Yang keempat, aspek gramatikal. Arab ini mempunyai gender dan jumlah, sedangkan Indonesia tidak. Dari tabel ini terlihat jelas bahwa bahasa Arab bersifat intelektif, yaitu fungsi kata ditentukan oleh bentuknya atau i'rab. Sedangkan bahasa Indonesia bersifat analitik, yaitu fungsi kata ditentukan oleh urutannya dalam kalimat. Inilah yang menyebabkan struktur kalimat Arab lebih fleksibel dibandingkan bahasa Indonesia.
Nah, implikasi pembelajaran. Perbedaan ini punya dampak besar bagi mahasiswa Indonesia. Kesalahan yang terjadi, contohnya, yang pertama, menganggap struktur kalimat Arab itu selalu SPO. Yang kedua, mengabaikan tanda i'rab. Yang ketiga, menyusun kalimat Arab tanpa unsur wajib seperti mubtada atau fa'il. Nah, solusinya yang pertama, gunakan pendekatan analisis kontrastif sejak awal pembelajaran. Yang kedua, latihan memperhatikan tanda i'rab. Yang ketiga, biasakan membaca dan menyusut kalimat Arab sesuai struktur aslinya. Kesimpulannya, yang pertama, dalam bahasa Arab, fungsi sintaksis ditentukan oleh i'rab dan urutan kata bersifat fleksibel. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia, fungsi sintaksis ditentukan oleh urutan kata dan partikel dengan pola SPO. Yang ketiga, perbedaan mendasar terletak pada sistem penanda fungsi fleksibel urutan, unsur wajib, dan aspek gramatikal. Yang terakhir, analisis kontrastif sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami logika sintaksis bahasa Arab secara efektif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.